Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Apakah kita siap untuk diubah dan dibentuk menjadi manusia baru seperti Petrus dan Paulus yang bersedia diubah, dibentuk oleh Tuhan menjadi manusia baru, bahkan akhirnya menjadi orang yang hebat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Petrus sebelumnya bernama Simon. Itu nama asli, dan dia seorang nelayan sederhana, tetapi kemudian diberi kepercayaan oleh Yesus menjadi kepala para rasul dan juga kepala gereja. Maka dalam Injil tadi, setelah dia menjawab pertanyaan Yesus, siapakah aku menurut kamu? Engkau adalah Mesias. Yesus memberikan suatu tugas baru. Itulah hidup baru yang diberikan oleh Tuhan kepada Petrus. Mulai sekarang engkau bukan lagi bernama Simon, tapi bernama Petrus. Petrus berasal dari kata Yunani, Petra artinya batu, batu karang, wadas yang kuat. Dan bahkan kepada Petrus diberikan kunci kerajaan surga. Ya, kita tahu fungsi kunci itu untuk membuka dan menutup pintu. Tapi bukan untuk membuka dan menutup pintu surga supaya siapa yang masuk, siapa yang tidak. Tapi maksudnya adalah supaya menangkal segala hal jahat yang akan merongrong gereja. Dialah yang memakai kunci itu, yang akan menangkal semua kejahatan. Dan supaya bisa bertahan, bisa kuat, maka dia harus kuat seperti batu karang. Itulah yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus. Dan dia siap untuk menjalankan fungsi ini, tugas yang baru, manusia baru. Maka kalau kita melihat patung Petrus di depan Basilika Santo Petrus, dia memegang kunci. Itulah simbol bagaimana dia menjadi kepala gereja
untuk seluruh dunia. Sementara Paulus sebelumnya bernama Saulus. Kita tahu masa lalu dari Paulus. Dia pada mulanya menjadi seorang penjahat. Dia mau membasmi seluruh orang yang percaya kepada Yesus, yang mengimani Yesus. Tetapi kemudian dia ditangkap oleh Tuhan dan dia menjadi manusia baru. Bahkan prinsip hidupnya yang juga harus menjadi prinsip kita adalah celakalah aku bila aku tidak mewartakan Injil. Dan bagiku mati adalah sebuah keuntungan. Itulah prinsip dari Paulus. Setelah dia menjadi manusia baru, ditangkap oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan. Maka kita pun akan seperti ini kalau kita bersedia rendah hati untuk diubah oleh Tuhan. Pasti juga akan dipakai menjadi pewarta Tuhan, sebagaimana Petrus dan Paulus. Maka hari ini kita berdoa semoga semangat misi dari kedua rasul besar ini juga menjadi semangat kita dalam keluarga, dalam masyarakat, untuk kita menampilkan wajah Kristus bagi sesama. Semangat misi mereka juga harus menjadi semangat misi kita. Biarpun dalam hal kecil, tetapi sangat berarti bagi sesama.